Nur Fil'ah Al-Mukarram Ustaz Haji Amali SAG, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahfusin MZPA, yang sama-sama kita hormati Camat Cinere Al-Mukarram Haji Mursalin Saimin, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di kita, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Khalwani SHI, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Al-Khatib MZ, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Edi Haikal Tabrani, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Suhanda, yang saya hormati Ketua RW 04 Bapak Zailani, yang saya hormati Ketua DKM Masjid dan Musola Sekelurahan Pangkalan Jati Baru beserta jamaahnya, yang saya hormati pengurus DMI Kelurahan Pangkalan Jati Baru, yang saya hormati pengurus MUI Kelurahan Pangkalan Jati Baru, yang saya hormati Forum Remaja Masjid dan Musola Sekelurahan Pangkalan Jati Baru, dan yang saya hormati seluruh jamaah kuliah subuh Masjid dan Musola Sekelurahan Pangkalan Jati Baru, yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri kegiatan bulanan kita, yaitu kuliah subuh Masjid dan Musola Sekelurahan Pangkalan Jati Baru. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dapat dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemungutan amal syariah, yang keempat pembacaan kitab atau kajian subuh, yang terakhir penutup doa. Mari sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat acara yang selanjutnya, yaitu sambutan atas nama Ketua DKM sekaligus pengurus Kusuma Fajar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Amali SAG. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para mukarram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita Bapak Kiai Haji Mahfusin MZPA, orang tua kita sangat cinere Bapak Haji Mursalin SD, para asatidzah, Ustaz,
Khatib Haji Khatib MZ, Al-Ustaz Khalwani, serta para asatidz yang lain, jamaah masjid dan musola Pangkalan Jati Baru, khusus para ketua DKM yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, seluruh jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan rutin bulanan kita, yaitu pengajian Kusuma Fajar, pengajian subuh keliling masjid dan musola Pangkalan Jati Baru. Alhamdulillah, hari ini di Masjid Nurul Khil'ah kita sudah memasuki putaran yang ketiga, dan semoga saja masih terus bertahan ya. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan semakin syiar. Selanjutnya atas nama Ketua DKM saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, dan alhamdulillah dengan rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kita Bapak Camat Cinere yang sudah hadir, seluruh ketua DKM dan masjid dan musola saya ucapkan terima kasih bersama para jemaahnya yang mungkin masih sebagian ada di jalan karena sholat subuh terlebih dahulu di masjid dan musola masing-masing. Kita tunggu, mudah-mudahan jemaah kita akan hadir dan syiar Islam di Pangkalan Jati Baru ini akan semakin goyah. Selanjutnya kami mohon maaf apabila penyambutan dan apa yang kami sajikan nanti mungkin kurang berkenan. Sebagai sahibul bait ya, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan dan mungkin juga kejamuan yang kurang memuaskan. Namun tentunya semua ini tidak mengurangi dari rasa keinginan kita untuk selalu menjaga tali silaturahim di antara jamaah masjid dan musola Pangkalan Jati Baru. Mudah-mudahan dengan selalu terus kita menjalin tali silaturahim ini di antara kita masjid dan musola ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan Allah luaskan rezeki kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi wakili seluruh pengurus, kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Jami Nurul Khil'ah, sekaligus sambutan pengurus Kusuma Fajar yang kami sampaikan oleh Ustaz Haji Amali Esami. Ini kata yang selanjutnya yaitu pemungutan amal jariah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah wa salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah wa salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول على ياسين حبيبي تواسلنا بسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah kuliah subuh yang saya hormati, untuk mengingat ajar selanjutnya kita dengarkan sambutan nama Camat Cinere yang akan disampaikan oleh Al-Karam Haji Musa Yusaini. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat para kiai, para ustaz dan para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Fiqah dan juga sekaligus Ketua Pengurus atau DKM Kusuma atau Pengurus Pengajian Kusuma Fajar, itu Bapak Ustadz Haji Amali SAG. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Marusin Z, Bapak Ustadz Alwani, Bapak Ustadz M. Khatib, Bapak Ustadz Haikal, Bapak Ustadz Suhanda, seluruh ketua RW dan RT, dan juga ketua Kaum Taruna, ketua DMI Kelurahan, dan juga ketua MUI Kelurahan Pangkalan Jati Baru, dan forum remaja Musola Pangkalan Jati Baru, dan juga tentunya para jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga hadir ini sekaligus Pak RW yang lagi megang duit, katanya banyak juga ini sekolahnya. Alhamdulillah, semoga berkah. Iya, yaitu Bapak sekaligus ketua kumpulan orang-orang Depok yang sedang kemarin sakit, dan ini saya mau habis dari sini ke rumahnya. Alhamdulillah ya, beliau sudah sehat. Dan juga ketua TKSK Bapak Sari yang alhamdulillah hadir, dan sekali lagi para seluruh jamaah yang insya Allah mendengar keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah
Taala. Salam dari salam senantiasa kita kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersilaturahim dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Jati Baru, yaitu dengan kuliah subuh Kusuma Fajar yang alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Dan sekaligus saya ucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak Sarmili ya, sekaligus tokoh masyarakat dan juga mantan Kelurahan Pangkalan Jati Baru yang di masa beliau kegiatan ini ya dimulai dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Bapak-bapak sekalian, mungkin dalam kesempatan kali ini saya hanya memberikan beberapa informasi. Yang pertama, ya saya sampai di jalan tadi istighfar. Saya udah uzon kepada orang. Ya, jadi pada saat saya mulai motor, ya ada orang dua, ya di motor, mukanya atau pandangannya gerbang. Ya, saya langsung curiga. Ya, belum orang saya nggak kenal, saya liatin, ya kan. Nah, saya kebetulan ada juga yang mau sholat subuh ke gerbang. Saya bilang, tolong itu, ya gerbangnya nanti setelah kita keluar kunci lagi. Nah, pada saat saya sudah mendekat mau keluar gerbang, orangnya jalan. Ya, kebetulan beberapa hari yang lalu, ya di musalah depan rumah saya, kotak amalnya jebol. Ya, dijebol. Jadi saya udah berusaha kepada orang, jangan saya istighfar astagfirullahaladzim. Saya udah berusaha. Tapi setelah saya sampai di Pangkalan Jati Baru, di sini ada banner, ya hati-hati, ya kurang waspada, kunci ganda, gitu kan? Artinya, ya, dengan banner itu, ya ini adalah menandakan bahwa kita memang semuanya harus peduli dengan hal yang seperti itu. Ya, jadi buruk sangka mungkin yang saya lakukan ini juga saya bukan membagi buruk sangka pada bapak-bapak. Jadi waspada perlu. Nah, pada seluruh jamaah yang menjadi duta-duta ya kepada masyarakat untuk memberikan penggerakan mengingatkan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau motor dikunci dengan ganda, ya insya Allah itu ya yang punya niat untuk melakukan suatu hal yang tidak diinginkan itu bisa atau bisa teratasi. Jadi mengajak ya pada jamaah agar mengajak pada masyarakat kita dan mengingatkan untuk bisa melakukan hal yang tadi. Yang kedua ya juga masih mengajak kepada bapak-bapak sekalian bahwa sekarang ini dibilang musim kemarau, akan tetapi ya cuaca yang tidak menentu ya beberapa hari yang lalu kita alhamdulillah diberikan ya keberkahan hujan yang lebat. Ya ini mengingatkan. Jadi dari laporan-laporan yang saya terima dan sekaligus juga berkoordinasi dengan lurah dan MPR, salah satunya juga ada di Kelurahan Pangkalan Jati Baru. SD 02 ya kemarin juga sempat terendam lagi gitu depan di jalan itu masih banyak yang ini, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan PUPR ya dengan SDA telah mengecek sejauh mana ini akibat dari banjir tersebut. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita nanti hasilnya akan kita lakukan sekaligus dengan melihat ya sudah dilihat kondisi di lapangan itu yang memang yang perbatasan antara Jakarta dengan Depok. Kalau Jakarta mah enak di atas, kira Depoknya ada di bawah. Ya mudah-mudahan nanti ini juga bisa teratasi dan sekaligus ya. Jadi kemarin itu di Masjid Baitur Rahman Gandul juga ada kebanjiran 2 kali. Ya di hujan pertama di hari Minggu, ya di hari Minggunya kebanjiran karena memang ada dampak pembangunan yang ada longsor ya, longsor sehingga aliran sungainya itu terhambat dan akhirnya air semakin ke bawah, semakin ke atas itu air semakin meluap dan salah satunya adalah itu kerendamnya Masjid Baitur Rahman.
Senin dilakukan pembersihan sekaligus minta tolong koordinasi dengan pemadam kebakaran, disemprot lumpurnya. Alhamdulillah ya, sorenya itu zuhur udah selesai bersih. Ternyata jam 3 hujannya lebih besar lagi, ternyata tambah banjir. Nah kemarin ya dengan Jumsi, Kelurahan Gandul dan juga Kelurahan dan Kecamatan Cinere melakukan PPKP. Ternyata memang banyak tumpukan sampah yang menyangkut ya, baik di pohon, tempat yang lain-lainnya, bahkan juga tuh di kali banyak barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti ban motor, bahkan ban mobil, banyak banget. Ya, jadi kemarin saya nyebur aja. Ini kalau nggak nyebur nggak bisa. Ya, saya udah kasih contoh, saya nyebur duluan. Yang lain pada ngeliatin saya. Saya bilang jangan dipoto, jangan di videoin, malu. Ya, saya bilang gitu. Ayo saya kasih contoh, nyebur. Kayaknya lurah nyebur, dinas nyebur, jangan ban nyebur semuanya. Dan ada beberapa dahan yang kita potong, alhamdulillah sekarang udah lancar. Mudah-mudahan ya ini apa namanya tidak terjadi di tempat yang lain. Ya saking takutnya saya, jadi takutnya hujan lagi, selain itu berdoa doa pribadi. Saya bilang sama saya, nyanyi doain ya, yang hujan dulu, ya biar supaya ini aman dulu. Nah, sekarang sedang menyelesaikan salah satu rumah yang memang ini apa namanya ada dampak dari longsor, ya mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. Dan yang terakhir, Kelurahan Pangkalan Jati Baru adalah kelurahan percontohan. Contohan apa? Yang mengawali kegiatan pengumpulan minyak jelantah. Ya, saya yakin kalau ibu-ibunya udah pada tahu, bapak-bapak mungkin ada yang belum tahu. Nah, kalau yang belum tahu, jadi sekarang, ya ini saya minta minyak bekas, misalkan buang ikan pedak, ikan itu loh, ya kan? Ya, yang udah nggak pakai dikumpulin. Ya, maksudnya diajak. Ya, diajak di rumah nanti dikumpulin, ya kan? Sudah kita belum tahu, juga orang-orang yang punya kontrakan juga diajak dikumpulin. Nanti setelah kumpul ada waktu tertentu kita tukar, ya dengan 3 liter minyak jelantah, ya ditukar dengan 1 minyak yang baru, gitu. Dan nanti karena memang banyak minyak ini kadang dibuang di got, di apa namanya ya di rumah, di saluran air, bahkan juga ada juga di pohon. Nah ini ternyata memang ini juga bermanfaat. Untuk apa? Ini salah satunya adalah untuk bahan bakar bioaftur, ya. Untuk apa? Untuk bahan bakar pesawat. Ya, jadi ada yang peduli dengan hal itu. Dan kemarin sudah dilakukan kegiatan pengumpulan minyak jelantah, dan alhamdulillah ini langsung direspon oleh ketua tim penggerak PKK Kota Depok, yaitu Cika, istrinya Bapak Wali Kota, istrinya Bapak Dr. Haji Sufyan Suri. Ya, ini sebanyak 63 kelurahan yang ada di Kota Depok dan 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, dan kemarin ya dinilai atau di jumlah mana yang paling banyak. Tadinya Pangkalan Jati paling banyak, ternyata di tempat yang lain juga ada yang lebih banyak. Yang tadinya Cinere itu urutan ketiga, merosot akhirnya dudusan. Ya, karena sudah berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Nah, untuk itu sekarang setelah melaksanakan rekor muri, sekarang tetap dilaksanakan. Jadi dari sekarang ya saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian sebagai duta-duta ke masyarakat, jadi bisa mengajak untuk melaksanakan hal yang ada beberapa hal yang mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat dan pada akhirnya dengan keberkahan Allah SWT. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan yang bermanfaat dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang tadi sama-sama kita dengarkan sambutan bersama Jamaah Cinere yang telah disampaikan oleh Haji Musa Hussein. Ini kata selanjutnya yaitu kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Farouk Haji Marhusin MZTH. Padanya kami persilakan.
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف وفائك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكمة القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعليما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تعالى ذوي الفخر والفضل الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده نور الحديث واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'adatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abai wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abai wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadratus sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani
wa jamil ulama'il amilin wa musannifin al-mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Nawawi wa ila hadrati Syekh Muhammad Hashim wa masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jiranina wa jama'atina fi hadzal masjid wa jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para satidah, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM sekaligus Ketua Kusuma Fajar Masjid Yaminul Hil'ah khususnya Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Amali beserta para pengurus yang lainnya yang saya hormati, wabil khusus sama-sama kita cintai dan kita muliakan Camat Cinere Bapak Haji Mursali, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Khatib MZ, Ustaz Khalwani, Al-Ustaz Juhanda, dan para satidah lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim, dan mahabbah saya. Wabil khusus seluruh Ketua DKM Masjid dan Mushola se-Pangkalan Jati Baru beserta jamaahnya yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa hadir karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ini masih terusan pertemuan kita Sabtu yang lalu. Masih makalah yang ke-25. Ya. Bawah, tapi bawah udah terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani afdhalul a'mali khilafu hawan nafsi. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkatalah Abu Sulaiman Ad-Darani, afdhalul a'mali, adapun paling utamanya amal-amal itu khilafu hawan nafsi, menyalahi, menentang hawa nafsu. Itu termasuk amal ibadah yang paling hebat, yang paling afdol, yang paling utama, mampu menundukkan hawa nafsu, bukan mengikuti hawa nafsu. Banyak orang yang terperangkap hawa nafsu akhirnya terjerumus dan tersesat di jalan. Ini adalah termasuk ungkapan daripada ahli ibadah yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qarinus su'i alal maksiati a'anani. Ya, susunan katanya sih wa qarinus su'i a'anani alal maksiyah. Struktur kata-katanya seperti itu.
Wa qarinu su'i, adapun teman yang jelek, teman yang buruk, yang jahat, alal maksiati, atas maksiat, a'anani, dapat menolongku. Artinya teman itu pengaruhnya besar. Kalau temannya buruk, pasti temannya juga ngikut buruk. Coba anak-anak kita sekarang yang kecil-kecil masih ngerokok. Karena apa? Temannya juga ngerokok. Pengaruh. Omongannya kasar. Kenapa? Karena teman terpengaruh. Segala sesuatunya itu pasti ada pengaruhnya pada diri teman. Makanya di sini dinyatakan qala Adi bin Zaid bin Bahri Toil. Imam Adi bin Zaid sini mengungkapkan dalam syairnya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i la tas'al, tentang kepribadian seseorang jangan kau tanya. Kalau bapak tanya saya bagus apa kagak? Bagus. Saya baik apa kagak? Ngaku saya baik. Jelek-jeleknya dikubur, dipendam, tidak diungkap. Ini kalau nanya diri seseorang tentang kepribadiannya, keadaannya. Tapi wasal an qarinihi, tanyalah siapa itu orang yang menjadi temannya. Makanya kalau ingin tahu seseorang, tanya temannya. Jangan tanya yang bersangkutan. Pasti jawabannya semua baik. Ya, tanya temannya. Siapa temannya? Bagaimana keadaan si Anu? Bagaimana kepribadiannya? Itu pasti ada jawaban. Oh, si Anu ini orangnya baik. Oh, si Anu orangnya kurang baik, dan lain sebagainya. Ya, jadi tanyalah temannya. Jangan tanya orang yang dimaksud. Mengapa fakullu qarinin? Maka setiap teman itu bil muqarini yaqtadi. Asalnya fakullu qarinin yaqtadi bil muqarini gitu. Maka setiap teman itu akan mengikuti orang yang ditemenin. Pasti itu ngikut, pengaruhnya besar dalam pergaulan. Makanya pergaulan itu harus dipilih. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Jika kamu berada di tengah-tengah kaum, fasahib khiyarahum, maka bersahabatlah kepada orang-orang yang baik. Itu pilih. Jangan bergaul sembarangan orang. Sehingga watak tabiat kita itu ikut kepada pengaruh teman. Wala tashabil arda, dan janganlah kamu bersahabat kepada orang yang rendah. Fatarda, maka kamu akan menjadi rendah. Ma'arrodah, bersama orang yang rendah kelakuannya, akhlaknya, kepribadiannya, pasti ngikut. Kalau kita berteman kepada tukang minyak, pasti bau minyak. Kalau kita berteman pada tukang ikan, pasti bau amis, kan begitu. Ngikut semua, ya. Karena itu pilihlah, carilah teman yang baik-baik, supaya watak tabiat kita pun menjadi perilaku yang baik. Fa'agisni ya giyasal mustaghisin. Fa'agisni, maka tolonglah aku, ya giyasal mustaghisin, wahai Allah, zat yang menolong orang-orang yang minta tolong. Tolonglah aku ya Allah. Kau adalah zat yang menolong orang-orang yang minta tolong. Wa ilam tarhamni, maka jika engkau tidak berbelas kasih kepadaku, faman dzalladzi yarhamuni, maka siapakah yang akan berbelas kasih kepadaku, ghairuka, selain engkau. Ini munajat daripada ahli ibadah. Artinya begitulah akhlak seorang hamba kepada penciptanya. Untuk menyampaikan keluhan, sampaikanlah keluhan kepada Allah, jangan pada orang lain. Kalau orang lain itu menambah sulit, malah menambah beban, menambah jelek nama-nama kita, ya.
Kalau sudah susah, keluhan kita hanya kepada Allah. Kita ceritakan kepada Allah, ya Allah, perjalanan hidup ini terasa sulit, tolonglah hamba-Mu. Ya, kapan kita minta tolongnya? Bangun tengah malam, sholat. Itu. Ini ngeluh mulu kita. Kadang-kadang sholat berdoa aja juga kagak. Gimana Allah mau tolong kita? Ya. Wal maqalatus sadisatu wal 20 maqalah yang ke-26. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun. Nanti suatu saat akan datang menimpa umatku. Satu masa akan menimpa umatku. Yuhibbunal khamsa minal asya'i. Mereka cinta kepada 5 perkara. Wa yansaunal khamsa minal umuri. Tapi mereka melupakan 5 perkara yang lainnya. Cinta kepada 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya. Mereka semua sama cinta kepada dunia. Wa yansaunal akhirata, tapi lupa kepada akhirat. Banyak yang mengorbankan masa depan demi kesenangan sementara. Apa itu? Kerja, berangkat gelap, pulang. Kadang-kadang ibadah dia tinggalkan. Itu namanya mengorbankan masa depan untuk akhirat. Masya Allah, luar biasa. Karena tidak pernah tergambar bagaimana itu akhirat. Hanya sekedar cerita, baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu cerita tentang akhirat, bagaimana huru-haranya, bagaimana persoalannya, dan lain sebagainya. Lupa kepada akhirat karena cinta dunia. Sekarang banyak begitu. Lupa ibadah, yang dikejar harta dunia. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata. Mereka umatku itu, kata Nabi, semua sama cinta kepada kehidupan. Wa yansaunal mauta, tapi lupa kepada kematian. Maksudnya gimana? Orang kalau sakit pengen apa? Usahanya apa? Berobat sama dokter, periksa. Itu karena cinta sama hidup. Kagak mau mati namanya. Ya, cinta kepada kehidupan. Wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Kadang-kadang apa saja duit udah habis dibuat berobat. Rumah kadang-kadang dijual, motor dia jual, mobil dia jual. Itu untuk berobat karena saking cintanya sama hidup. Tapi lupa sama akhirat. Lupa sama mati. Bagaimana persiapan untuk mati? Kadang-kadang persiapan untuk sehat saja gagal. Udah habis sekian puluh juta, tapi pada akhirnya sampailah ajalnya. Persiapan mati belum banyak. Ini udah dipikirin, ini diingat-ingat. Jangan karena sakit buru-buru kita berobat. Kita usahakan apa aja kita jualin supaya sehat. Makanya waktu sehat itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man qala fi kulli yaumin khamsan wa isrina marratan. Barang siapa yang setiap harinya membaca 25 kali. Apa yang dibaca? Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ini doa yang kata Nabi kalau dibaca setiap harinya 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah matiku. Berkahilah bagiku ketika mati. Wa fi ma ba'dal mauti, dan juga tahapan-tahapan setelah mati. Sebab setelah mati itu proses kesana itu masih panjang, masih banyak. Itu supaya diberkahi oleh Allah. Setelah dia membaca 25 kali dalam sehari,
Suma mata ala firasyihi, kemudian dia mati di atas tempat tidurnya. A'tahullahu ajra syahidin, maka Allah akan memberikannya pahala sama seperti orang mati syahid. Makanya kalau lagi sakit sering-sering baca Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Baca tuh 25 kali kalau berada di atas tempat tidur, ya. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Selanjutnya wa yuhibbunal kusura, mereka umatku semua sama cinta kepada gedung-gedung mewah, istana. Nah, Masya Allah, kalau bangun rumah duit lagi masih ada terus, apa saja dibikin, ya. Bukan saja cuma rumahnya, halamannya juga. Bukan cuma halamannya doang, jalanannya juga, ya, terus dibangun, diperbaiki. Wayan sonal kuburo, tapi lupa kepada kuburan yang seharusnya dibangun indah dan mewah itu adalah kuburan, bukannya bukan rumah. Ya boleh rumah juga disesuaikan dengan keadaan. Wahia diarun kabiratun, yang dimaksud dengan kusur itu adalah rumah-rumah yang besar. Muhassonatun, yang dibentengi, bil hitoni, dengan tembok-tembok atau pagar-pagar yang tinggi. Nah, lihat itu, rumah-rumah mewah pasti temboknya tinggi-tinggi, pagarnya tinggi-tinggi, ada teralis besinya, malah ada anjingnya, gonggong, ada satpamnya, ya. Tuh rumah-rumah mewah, Masya Allah. Wayan sonal kuburo, tetapi lupa kepada kuburan. Wa ahwaliha, dan huru-haranya, ketakutan bagaimana nanti di dalam kubur, Masya Allah. Ya, jadi bangunlah kuburan itu dengan sebagus-bagusnya. Dengan apa? Ya tentu dengan perbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah dan lain sebagainya. Wa yuhibbunal mala, selanjutnya mereka semua sama cinta kepada harta benda. Wa yansawnal hisaba, tapi lupa akan dihisab, perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda dari mana saja diambil, yang penting kumpul banyak, dia bisa punya, bisa beli ini dan itu, ya, apa yang dia inginkan bisa terbeli, bisa dia punya karena banyak harta, tapi tanpa dipilih, disaring yang mana yang baik, yang mana yang halal, mana yang haram, ya. Lupa bahwasanya setiap harta benda dari manahnya dihisab, kemanahnya juga dihisab. Itu harta benda. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka. Zuhud itu adalah engkau mencintai apa yang dicintai oleh Allah penciptamu. Kita mencintai yang Allah cinta, itu namanya zuhud. Wa antu begitu mayubgidu khaliquka, dan engkau benci kepada apa yang Allah benci sebagai penciptamu. Kalau Allah benci sesuatu, kita juga harus benci. Kalau kita benci yang Allah benci, begitu. Jangan kita benci kepada Allah, kepada yang Allah suka. Salah namanya, terbalik. Kita benci kepada apa yang Allah benci, itu termasuk zuhud namanya. Wa antakhruja min halalid dunya, dan hendaklah kamu keluar dari halalnya harta dunia. Kama takhruju min haramiha, sebagaimana engkau keluar dari haramnya harta dunia. Halal sekalipun tidak rakus, begitu maksudnya. Ya, tidak seenaknya memanfaatkan harta benda yang memang nyata-nyata halal. Jadi harus pakai perhitungan.
Zuhud namanya. Fa inna halalaha hisabun. Maka sesungguhnya halalnya harta dunia ini ada perhitungannya. Wa haramaha azabun. Adapun yang haramnya harta dunia itu adalah ada siksanya. Jadi hati-hati memang kudunya. Halal aja dihisab apalagi yang haram gitu ya. Wa antar amal muslimina, dan hendaknya engkau berbelas kasih kepada sesama muslim, kama tarhamu nafsaka, sebagaimana engkau berbelas kasih kepada dirimu sendiri. Kita sayang kepada diri kita sendiri, kepada saudara kita pun yang muslim harus sayang sama seperti kita. Ini perintah Nabi sedemikian rupa. Wa anta taharraja anil kalami, dan engkau menghindarkan, menjauhi dari ucapan-ucapan fi malaya nikah, pada sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu, yang tidak berguna, yang kurang senonoh, itu enggak usah diucapkan. Kama tataharraju minal harami, sebagaimana engkau menghindarkan diri, menjauhkan daripada omongan yang haram. Jadi ngomong nggak boleh ngecablak aja, nggak boleh asal ucap, nggak boleh banyak bicara. Sebab pembicaraan itu selalu dicatat oleh malaikat. Makanya kudu diperhitungkan. Kita kadang-kadang kalau ngobrol kan nggak terkontrol, ngomongnya udah ngalor ngidul, ngetan ngulon. Banyak yang kita bicarakan. Sebenarnya itu ada catatannya pada malaikat. Wa anta taharraja an kasratil akli, hendaklah engkau menghindar dari banyak makan. Kita banyakan makan, pagi makan, siang makan, sore makan, malam mindo. Malam mindo. Insyaallah. Apalagi kalau kondangan banyak. Udah makan mulu, Masya Allah. Padahal kita disuruh dikit makannya, jangan banyak-banyak. Menghindari banyak makan. Seperti apa kita menghindari banyak makan? Kama tataharraju anil mayiti, sebagaimana kamu menghindarkan daripada bangkai. Bangkai itu bagaimana? Allatistadda natnuha, yang udah bau banget, yang udah busuk. Tuh sama seperti itu. Jadi kita menjauhkan banyak makan itu sama seperti kita menjauhkan bangkai yang sangat busuk, bau. Wa anta taharraja min hutamid dunya, dan hendaklah kamu menghindarkan daripada menumpuk-numpuk harta dunia, wazinatiha, dan kemegahannya, perhiasannya, kesenangannya. Dunia ini kan sudah tua karena dia dandan jadinya cantik. Makanya Nabi pernah dipanggil waktu Mi'raj. Bagusnya Nabi kagak nengok. Nabi kagak nengok panggilan wanita cantik itu, umatnya yang banyak nengok. Kagak boleh ngelihat yang kelimisan dikit. Apalagi hari Minggu sengaja di jalan di tol. Allah, dosa mulu jadinya. Kagak dilihat kesempatan. Allah Akbar. Yang merasa memang begitu. Kagak biasa olahraga katanya. Ada aja alasannya. Allah Akbar. Padahal mah kalau ngaca udah ubanan. Tapi resepnya masih banyak. Jadi kalau orang laki begitu tuh, kagak ada monoposnya ya. Jadi semangatnya ada terus. Allah Akbar. Makanya kalau olahraga pagi dia nggak pernah bawa bini. Takut. Ada yang saya liatin aja emang.
Ya, itu namanya hiasan dunia. Wa anta taharraja min hutamid dunya wa zinatiha, dan hendaklah kamu menghindar daripada menumpuk-numpuk harta dunia dan perhiasannya. Kama tataharraju minan nari, sebagaimana kamu menghindar dari api, takut kebakar, makanya jauh-jauh daripada api. Wa antuqassira amalaka fid dunya, dan hendaklah kamu memotong angan-angan kosong ya di dunia ini. Jangan terlalu banyak berhayal ya. Orang tahunya ini kita pengen punya itu, berhayal. Lama berhayal akhirnya gila. Stres. Allah. Fahadha huwa zuhdu fid dunya. Inilah dia yang namanya zuhud di dunia. Insyaallah luar biasa. Dikit lagi nih. Rahud Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa yuhibbunal khalqa wa yansonal khaliqa. Wa yuhibbunal khalqa. Mereka umatku sama cinta kepada makhluk, kepada sesama. Ya, cinta kepada orang-orang yang dapat membantu hidupnya, misalnya menopang kebutuhannya misalnya, dan lain sebagainya. Tapi wayan saunal khaliqa, dia lupa kepada penciptanya, lupa kepada Allah, cinta kepada anak, istri, keluarganya, tapi lupa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasakhsu idza amala nasyal mauta. Fasakhsu, maka adapun seseorang idza abala, apabila dia berangan-angan kosong, angan-angan berhayal, nasyal mauta, dia pasti akan melupakan mati. Sebab yang dihayalkan adalah keindahan. Matinya kagak dia ingat, lupa udah. Wa ahwalal akhirati, dan huru-hara akhirat, kesusahan-kesusahan yang terjadi di akhirat dia tuh udah nggak ingat lagi, dah lupa. Padahal Al-Quran, hadis sudah banyak menjelaskan. Waraugiba fid dunya, dan cinta kepada kehidupan dunia. Wa usratil khalqi, dan bergaul kepada makhluk, tidak bergaul kepada Allah. Padahal hablum minallah wa hablum minanis itu harus dibangun dengan baik. Dengan cara apa? Kalau hablum minallah adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usratil khalqi, dan bergaul kepada sesama makhluk, fayaksu qalbuhu, maka akan menjadi keras hatinya, lupa. Kalau udah kumpul banyak yang dia omongin, yang banyak menimbulkan dosa. Daruratan, dengan pasti. Wayan sya'u anha tarkuto'ah, dan menimbulkan cinta dunia itu meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh gara-gara apa? Cinta dunia. Wal kasalu anzadil akhirati, malas untuk mengerjakan sebagai perbekalan akhirat, amal-amal ibadah. Ya, itu dia kagak mau, bawaannya malas saja. Ngaji, jamaah ke masjid udah ogah-ogahan. Tuh karena cinta kagak sempet aja yang ada bawaannya. Padahal hari libur. Nah, libur juga libur kata orang katanya. Saya mah nggak libur. Makanya kagak sempet gitu. Wa taswifu bit taubati. Taswif itu kalau bahasa Jawanya itu mende-mende apa itu? Banyak banyak menunda. Ya, menunda tobat. Ntar dulu dasar masih gini hari. Masih muda, masih bisa. Ini itu dan lain sebagainya. Allah, taran dulu dah baru tobat. Akhirnya keburu keburu mati ya. Wa mar Rasulullah alaihi wasallam,
dan telah lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di majlisin dalam satu majlis. Qadis ta'lahu ya. Ini di sini pakai hamzah. Tasla apa? Qadis ta'lahu. Nah ini. Qadis ta'lahu ya benar. Sungguh telah dipenuhi majlis itu ad-dhahiku dengan gelak tawa. Setawa. Ya tempat kongkok dah itu biasa. Cerita yang lucu-lucu. Sambil kopi, sambil ngerokok, sambil ngeteh. Makanannya kacang dah, udah awet, udah begitu. Tawa dah. Udah hahaha sana sini. Masya Allah, lupa sama mati. Faqala maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syubu majalisakum bimukaddiril ladzati. Syubu, campurkanlah kamu semuanya majalisakum, majlis-majlis kamu bimukaddiril ladzati, dengan apa ini yang dapat, kalau di hadis lain itu yang memutus kenikmatan ya, namanya mukaddir, yang memutus kenikmatan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma mukaddirul ladzat, apa itu mukaddirul ladzat ya Rasul? Qala al mautu, yang dapat memutus kelezatan dunia ini adalah mati. Kalau sudah mati, udah nggak butuh lagi dunia dah. Iya, kalau sudah mati berarti wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaab rahmatik wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita ikuti kajian subuh yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhsin MCPA
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk tingkat yang terakhir yaitu pengumuman sekaligus nama yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Wadi kepada kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengurus Kuliah Subuh Kusuma Banjar, pertama mengucapkan terima kasih pada jamaah yang hadir pada kesempatan pagi atau subuh ini, karena kami lihat cukup banyak yang hadir, dan ini juga adalah periode yang ketiga ya, karena berawal dari Masjid Darul Khil'ah, sekarang diawali lagi dari Masjid Darul Khil'ah. Dan pengumuman selanjutnya untuk Kusuma Banjar bulan depan, yakni di bulan Agustus, bertempat di Masjid Jami Darul Hikmah ya. Tolong informasikan yang saat ini hadir dari perwakilan Masjid Darul Hikmah. Kemudian mengenai kas Kusuma Banjar pada hari ini atau saldo awal berjumlah Rp3.921.000, tambah pemasukan hari ini Rp2.170.000, sudah termasuk infak yang tadi Rp770.000. Jadi saldo berjumlah Rp6.091.000 dikurangi pengeluaran untuk kuliah subuh hari ini Rp2.200.000, sehingga saldo yang tersisa pada Kusuma Banjar hari ini berjumlah Rp3.891.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang sudah diinfakkan oleh kita semua menjadi amal ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, kami mengingatkan kembali setiap periode di awal untuk setiap DKM masjid dan musola memberikan input atau masukan pendanaan yakni sebesar Rp500.000, dan yang sudah masuk baru 2 masjid ya, Masjid Al-Istiqomah dan Masjid Nurul Mahmudah. Kami himbau untuk kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bersama, mohon direalisasikan ya. Kami doakan mudah-mudahan kita semua dalam Kusuma Banjar insya Allah kita semangat, dan kita juga menjadikan kehidupan kita barokah ya, baik untuk rezeki kita, umur kita, keluarga kita, dan juga kemasyarakatan kita, khususnya di Kelurahan Pangkalan Jati Baru dan umumnya Kecamatan Cinere. Itu saja mungkin pengumuman. Yang terakhir kita bacakan Fatihah, kita khususkan mungkin kita dan keluarga kita, saudara kita yang saat ini mungkin kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan daripada sakitnya, dan bisa mengikuti kegiatan Kusuma Banjar dengan sebaik-baiknya. Dan kita yang memiliki hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in. Demikian, terima kasih. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah,
Salam